Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. To make easy for me and to be understood for you all, I will talk to you in bahasa. Ya, pada pagi hari yang cerah ini, ya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kemampuan untuk belajar dan terus belajar. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Kewajiban seorang muslim itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan sebuah video yang berkaitan dengan bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Ya, selain bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat, kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang eh, KPK dan FPB. Ya, KPK dan FPB. Ya, tolong diperhatikan ya, kerjakan dulu soal-soal yang ada di latihan 1.2-nya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau yang belum paham, let's inbox me. Karena WA-nya sudah ada. Ya. Jadi, KPK dan FPB. Teman-teman, sebelum kita belajar KPK dan FPB, KPK itu sebenarnya apa sih? Yes. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum mempelajari yang namanya KPK, ya, sebelum kita mempelajari yang namanya KPK dan FPB, kita harus tahu dulu yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih, Kak? Oke. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi atau divided by kecuali oleh identitasnya itu sendiri. Tahu identitas dari pembagian? Yes. Identitasnya oleh satu. Saya ingetin lagi ya. Kalau masih belum tahu, cek channel saya. Video sebelumnya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi kecuali oleh satu dan bilangan itu sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi KPK dan FPB itu harus dipelajari dulu yang namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi jadi bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi kecuali oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya berapa bilangan prima? Bilangan prima itu simbolnya adalah P. Ya. Anggotanya apa aja? Satu apakah masuk? Tulis dulu ya. Satu. Berapa lagi? Satu apakah masuk? Tulis dulu. Sorry. Maaf ya.
Misalkan 1, apalagi? 2, oke, apalagi? 3, apalagi? 5, apalagi? 7, apalagi? 11, apalagi? 13, apalagi? Ada yang lain? Yes, 17. Ada lagi? Dan seterusnya. Saya mau nanya, apakah 1 itu masuk dari bilangan prima? Tidak. Ya. 1 itu nggak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 1 itu sendiri adalah identitas dari perkalian dan pembagian. Jadi 1 itu adalah identitas perkalian dan pembagian. Maka 1 itu bukan bagian himpunan dari bilangan prima. Jadi identitasnya hanyalah, anggota himpunannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian Kak, KPK dan FPB itu cara mencari bagaimana? Yes. Jadi cara mencarinya itu bisa yang pertama faktorisasi prima, yang kedua dengan tabel pembagian bersama. Jadi seperti kayak pohon akar gitu kan, dia berakar begitu. Tapi sebut nama benarnya adalah, nama aslinya adalah faktorisasi prima. Nah, contoh di sini. 36. Itu kita cari faktorisasi primanya ya. Tapi didahului dari angka yang paling kecil dulu. Ya. Jangan dari 3 dulu ya. Tapi dari 2 terlebih dahulu. Kenapa, Kak? Nanti biar angkanya lebih rapi dia. Jadi ini 2, 2, 2, 2, 2, terus baru 3. Kalau 3 nanti dia bisa 2, 2, 2 atau 5 atau 7 nanti. Jadi nggak rapi kan? Jadi lebih baik dari 2 dulu. Jadi 36 faktorisasi primanya ada 2. 36 dibagi 2 berapa? Atau 2 dikali berapa yang hasilnya 36? Yes, 18. Masih bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 2 dibagi berapa yang hasilnya 18? Right, 9. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Tentu tidak. Maka kita lompat ke 3. Jadi 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Alright, berapa? 3. Nah, 3 masih bisa dibagi nggak? Tidak. Kenapa? Karena 3 itu sudah bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 36 itu adalah berapa, teman-teman? 2 ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau kalau kita rubah ke dalam bentuk berpangkat, 2 dikali 2 berapa? 2 pangkat 2. 3 dikali 3 berapa? 3 pangkat 2. Wah, itu 3 kuadrat. Ya. Kemudian dikali. Kenapa? Karena awalnya dikali. Jadi begitu ya. Jadi faktorisasi prima 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, saya mau kasih tahu juga. Kuadrat, ya. Kuadrat, bahasa Inggrisnya apa? Maaf. Bahasa Inggrisnya adalah square. Kalau pangkat 3 apa? Boleh tahu pangkat 3? Third. Ya. Maaf, jadi pangkat 3 adalah to the third ya. Pangkat berapa? To the fourth. Dan seterusnya. Ini bahasa Inggrisnya ya. A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4, dan seterusnya. Itu hanya bahasa Inggrisnya saja. Nanti bisa diingat-ingat sama teman-teman sebagai tambah-tambahan dalam kosakata atau vocabularies in English. Right? Kemudian, contoh lain dari 48. Jadi 48, apakah dia bisa dibagi 2?
Tentu bisa. Berapa? 24. 24 apakah bisa dibagi dengan 2? Tentu bisa. 12. Apakah 12 bisa dibagi dengan 2? Tentu bisa. Berapa? 6. Apakah 6 bisa dibagi dengan 2? Tentu bisa, yaitu 3. Maka faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau ini 2-nya dikali berapa lipatan? 1, 2, 3, 4. Jadi 2 to the fourth, ya. 2 to the fourth. Times atau multiplied by 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Kalau 3 pangkat 1 nggak perlu ditulis pangkat satunya ya. Karena 1 itu sebagai identitasnya. Jadi nggak perlu ditulis. Kemudian ada cara kedua yaitu tabel pembagian bersama. Tapi sistemnya juga sama, dia menggunakan bilangan prima teman-teman. Ya, jadi didahului dari 2. Coba kita lihat bersama di sini. Ini kita sedang mencari KPK dari 36 dan 48 ya. Nah, 36 dan 48. Jadi bilangan prima dari 2. 36 dibagi 2 berapa? Bisa, 18. 48 dibagi 2 berapa? 12. Ya. Kemudian jangan diambil 36-nya lagi ya teman-teman ya. Dan jangan diambil yang 48-nya lagi. Tapi diambil yang 18. Apakah 18 atau 24 bisa dibagi 2? Masih bisa. Jadi dibagi 2. Ini juga bagi 2. 18 dibagi 2 berapa? 9. 24 dibagi 2 berapa? 12. Ya. Apakah 9 atau 12 bisa dibagi 2? Tentu bisa. Yang berapa? Yang 12. Tapi 9-nya bagaimana, Kak? Jadi 9-nya biarin aja. Stand on. Jadi biarkan saja. Let it. Biarkan saja. Jadi yang dipakai hanyalah 12. Maka 9-nya tinggal kita turunkan saja. Ya. Maka 12 dibagi 2 berapa? 6. Oke. Kemudian 9 atau 6, apakah dia masih bisa dibagi dengan 2? Tentu bisa. Yang mana? Yang 6. Ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi 9-nya diturunkan lagi. Oke teman-teman. Jadi karena dia sudah nggak bisa dihitung dengan 2 lagi. 9 bisa dihitung dengan 2? Nggak bisa. 3 bisa dihitung dengan 2? Nggak bisa. Maka dibagi 3. Maka 9 dibagi 3 bisa? Bisa. 3 dibagi 3 bisa? Bisa. Ya. 9 dibagi 3 berapa? 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Nah, 3 atau 1 masih bisa dibagi 3? Tentu bisa. 3 dibagi 3 berapa? 1. Kemudian yang 1 ini bagaimana? Tinggal turunkan saja. Begitu teman-teman caranya ya. Jadi kalau nggak bisa dibagi dengan 2, yang 9 ini turunin aja. Yang 3 ini, yang 1 ini nggak bisa dibagi dengan 3, tinggal turunkan saja. Begitu caranya ya teman-teman ya. Nah kemudian baru kita hitung lagi nih faktornya nih. Ya, baru kita hitung lagi faktornya. Jadi yang ini adalah faktor. Faktor dalam bahasa Inggrisnya apa? Factor. Sama ya faktor. Factor sama aja. Nah. Jadi karena ya perhatikan ya yang 36 ini. Saya hapus dulu ya biar jelas ya. Karena yang di 36 ini stuck cuma hanya 2 aja ya. Jadi maksudnya perkalian 2-nya cuma hanya 2 kali aja. Oke? Maka terbukti 36 itu faktornya adalah 2 square. Karena 2-nya hanya 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Ya.
Kemudian yang 48-nya itu untuk perkalian untuk pembagian 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka terbukti di 48 faktornya yang 2 adalah 2 to the fourth atau 2 pangkat 4. Oke? Kemudian di 36 ini 3-nya itu berapa kali lipatan? 1, 2. Kenapa bisa 2, Kak? Karena 9 kan bisa dibagi dengan 3, hasilnya 3. 3 bisa dibagi dengan 3, hasilnya 1. Jadi dia nggak diturunin lagi. Maka 3-nya dikalikan 3 lagi atau 3 kuadrat. Kemudian yang 48 untuk pembaginya 3, pembagi 3. Jadi pertama 3 jadi 1 kan? Ya, 3 jadi 1 itu pembagian 3. Berapa kali lipatan? Hanya 1. Kenapa? Karena 1 ke 1 lagi sudah pengulangan. Maka 48 itu adalah faktornya 2 to the fourth times 3. But 36 is 2 square multiplied by 3 square. Right? Jadi 36 dan 48 faktornya adalah 36 faktornya adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Dan 48 faktornya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Begitu teman-teman. Nah, untuk mencari KPK dan FPB-nya, perhatikan, saya langsungkan saja ya. Jadi untuk mencari KPK, syaratnya apa? Syaratnya adalah bila ada faktor yang sama, maka apa? Maka cari pangkat yang terbesar. Syarat yang kedua apa? Ditulis teman-teman ya, jangan sampai lupa. Bilangan primanya tulis, KPK dan FPB-nya tulis syarat-syaratnya. Syarat yang kedua, bila faktornya hanya ada 1, maka itu adalah bagian KPK-nya. Coba kita lihat di sini. Antara 36 dan 48. Ya, 36 dan 48. Saya bilang apa tadi? Syarat KPK adalah bila ada faktor yang sama, maka cari pangkat yang terbesar. Cari pangkat yang terbesar. Coba perhatikan, antara 2 kuadrat dengan 2 pangkat 4, mana yang lebih besar? Tentu saja 2 pangkat 4. Maka salah satu faktornya adalah 2 pangkat 4. Kemudian, ini sama kan? Ada 3 sama 3. Maaf, yang ini saya ulangi lagi. Bilangan pokoknya sama kan? Ini bilangan pokoknya 2 sama 2. Ini 3 sama 3. Berarti masih sama kan? Jadi bila ada faktor yang sama, maka cari pangkatnya paling tinggi. Atau pangkat yang paling besar. 3 kuadrat sama 3. Pangkat tertinggi berapa? 3 kuadrat. Maka KPK dari 36 dan 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 kuadrat. 2 pangkat 4 berapa teman-teman? 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya.
2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. 8 dikali 2 berapa? 16. Ya. Kemudian 3 kuadrat berapa? 3 dikalikan 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Maka 16 dikali 9 berapa teman-teman? Nggak usah pusing-pusing, saya ajar cara cepatnya aja. Karena di sebelah sini ada puluhan, di sebelah sini ada satuan, gampang aja. Tinggal kita oper-oper aja. 9 dikali 6 berapa? 54. Taruh 4, simpan 5. Ya. Ini perkalian simpel. 9 dikali 1 berapa? 9. Tambah 5, 9 tambah 5, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jawabannya 144. Maka terbukti KPK dari 36 dan 48 adalah 144. Kemudian, cara untuk mencari FPB. Coba kita lihat contoh di halaman 20 ya. Oke, contoh di halaman 20. Di sini saya langsung saja. 72 faktor sudah dapat BEM 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian 3 dikali 3 kuadrat. Di sini ada lagi 2 kuadrat yang 100 ya. 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Tadi saya bilang apa? Oh, maaf. Misalkan ini saya masih mencari KPK ya. Saya masih mencari KPK. Tadi syarat KPK apa? Bila ada faktor yang sama, cari pangkat yang paling besar. Yang kedua, jika faktornya itu hanya satu, ya, maka ia adalah bagian dari KPK. Contoh kita lihat di sini, teman-teman. Dua, ada teman yang lain nggak? Maaf, sorry. Ada nggak? Ini kan 2 sebagai bilangan pokok kan? Dan juga sebagai bilangan pokok. Maka dia ada temannya kan? Maka kita cari pangkat yang paling besar. Jadi yang paling besarnya adalah 2 pangkat 3. Jadi kita KPK dulu. KPK dari 72 dan 100. Ya. KPK 72 dan 100 adalah 2 pangkat 3 dikali. Nah, ini 3 kuadrat. 3 kuadrat ada teman, maaf. Yang 3 bilangan pokoknya 3 ada temannya nggak? Nggak ada kan? Di sini 5. Maka 3 itu termasuk KPK. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat. Kemudian 5 yang bilangan pokoknya 5 itu ada temannya nggak? Ada pasangannya nggak? Nggak ada kan? Maka 5 juga KPK. Ini untuk ngebahas syarat yang kedua tadi dari KPK ya. Jadi kalau faktornya hanya 1 atau bilangan pokoknya hanya 1, ini 3 nggak ada temannya dan 5 nggak ada temannya, maka 3 bilangan pokok yang 3 dan 5 ini merupakan bagian dari KPK tersebut. 2 pangkat 3 berapa? 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 2 kali 2 4. 4 dikali 2 8. 3 kuadrat berapa? 3 dikali 3 berapa? 9. Maaf, bukan tambah tapi dikali ya. 8 dikali 9. Oh, sorry. Maaf. 5 kuadrat ya. Dikalikan 5 kuadrat berapa? 25. 8 dikali 9 berapa? 72. 70 dikali 25 berapa? Baru kita hitung. 72 dikalikan 25. Ingat kan yang perkalian sudah saya ajarkan kemarin?
Hitung dulu satuannya. 5 dikali 2 berapa? 10. Simpan, taruh 0, simpan 1. 5 dikali 7 berapa? 35. Tambah 1 berapa? 36. Sekarang yang puluhan. 2 kali 2 berapa? 4. Taruh di puluhan ya. Satuan puluhan. 2 kali 2, 4. 2 dikali 7 berapa? 14. Tambah. 0, 6 tambah 4 berapa? 10. 6 tambah 4, 10. Taruh 1. 1 tambah 3 tambah 4. 8. Ya. Karena satunya nggak ada teman ya. Ini satu. Oh my God. Ulang lagi. Tadi berapa tadi? 2 pangkat 3. Ya. KPK-nya ya. KPK 72 dan 100. Maaf ya. Tadi katakan 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. Tadi 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali 9 dikali 25. Tadi berapa? 72 dikali, cepatnya aja ya. Berapa tadi? 360 tambah 144. Tambah ya. 0, 6 tambah 4 berapa? 10, simpan 1. 1 tambah 3 tambah 4 8. Karena 1 nggak ada temennya, maka satunya tinggal turunin. Jadi 1800. Jadi KPK antara 72 dan 100 adalah 1800. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang namanya FPB. Ya. Teman-teman, FPB itu syaratnya kebalikan dari KPK, teman-teman. Kenapa saya bilang kebalikan dari KPK? FPB. Syaratnya. Tadi KPK bilang syarat KPK itu faktornya ya. Faktornya bila bilangan pokoknya sama, maka cari pangkat yang paling besar. Ya. Contoh, ini 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Kalau KPK diambil 2 pangkat 3. Tapi kalau FEB kebalikan teman-teman. Bila bilangan pokoknya sama, kebalikannya apa? Maka cari pangkat yang lebih kecil. 2 pangkat 3 sama 2 kuadrat, mana yang lebih kecil? Right, 2 kuadrat. Ini berarti bagian dari FPB-nya. Kemudian, 3 kuadrat sama 5 kuadrat. Ini bukan bagian dari KPK ya. Bukan bagian dari bukan bagian dari FEB. Kenapa? Karena 3 kuadrat dan 5 kuadrat, dia kan bilangan pokoknya sendiri tuh. 3 kuadrat nggak ada temannya. 5 kuadrat nggak ada temannya. Maka itu adalah bagian dari KPK dan bukan bagian dari FPB. Sehingganya FPB dari 72 dan 100 hanyalah 2 kuadrat. Ya, 2 kuadrat. Oke? 2 kuadrat. 2 kuadrat ya. FPB dari 72 dan 100 adalah 2 kuadrat. Yang 3 kuadrat, Yang 3 kuadrat, 5 kuadrat bukan bagian. Sehingganya yang ada hanya 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi untuk tabel pembagian bersama bagaimana, Kak? Sama aja, ya. Jadi yang dicari hanyalah faktor ini aja, teman-teman. Jadi dicari faktor prima dari 72 dan 100. Kalau ini kan bentuk faktorisasi prima dengan bentuk pohon. Tapi kalau ini dengan bentuk tabel. Ini bentuk pohon, ini bentuk tabel. Tapi yang dicari sama. Yang dicari faktornya. Ya teman-teman ya. Oke. Ini faktornya, ini juga faktornya. Seperti itu. Jadi boleh terserah kalian. Mau cara tabel kah? Atau cara pohon faktor kah? Ini saya bilang pohon faktor ya.
saya bilang pound factor. Atau mau dicari cara pound factor kah? Sama aja. Yang penting yang dicari adalah faktorisasi primanya. Oke? Jangan lupa kerjakan latihan 1.3-nya. Terima kasih I think enough for meeting today. May Allah give us His mercy and blessing so we can understand what we studied today. I think enough. Bila taufiq wal hidayah. Tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.